Halo sahabat Cek Faktaid, selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan informasi terkini, faktual, dan terpercaya seputar dunia sepak bola Indonesia maupun internasional. Di channel ini, kami selalu menghadirkan liputan mendalam mengenai klub, pemain, liga, dan regulasi terbaru, lengkap dengan analisis yang jelas dan akurat agar kalian mendapatkan perspektif yang utuh tentang sepak bola. Pastikan kalian menekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tetap dukung Cek Faktaid agar selalu bisa menghadirkan konten eksklusif serta informatif untuk semua penggemar sepak bola di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas fenomena menarik yang sedang berlangsung di Super League 202 Mei tahun 2026, yakni regulasi pemain asing terbaru, keberagaman negara pemain yang berlaga, dominasi Brasil, dan dampaknya terhadap strategi klub serta kualitas kompetisi. Perubahan regulasi ini jelas memberikan dampak signifikan terhadap strategi tim, komposisi skuad, dan dinamika persaingan di lapangan, sekaligus memberikan peluang baru bagi pemain lokal untuk berkembang. Sebelumnya, regulasi pemain asing di Super League berbeda. Tahun lalu, klub diperbolehkan memiliki 8 kuota pemain asing, dengan ketentuan satu di antaranya harus berasal dari negara ASEAN. Artinya, setiap klub harus memperhitungkan secara strategis kuota tersebut, termasuk memilih pemain yang tidak hanya berbakat tetapi juga sesuai kebutuhan tim dan aturan liga. Kini, regulasi baru memberi kebebasan penuh. Setiap klub boleh mendatangkan hingga 11 pemain asing tanpa mempertimbangkan asal negara, sehingga memungkinkan terciptanya keberagaman internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya di Liga Indonesia. Dikutip dari akun Instagram @gasbolf, dalam Super League 202 Mei tahun 2026, tercatat ada 46 negara berbeda yang menyumbang total 155 pemain. Angka ini menunjukkan bahwa Liga Indonesia tidak hanya menarik bagi pemain dari Asia atau ASEAN, tetapi juga menjadi tujuan bagi pemain dari Amerika Selatan, Eropa, Afrika, hingga beberapa negara di Timur Tengah dan Karibia. Fenomena ini menunjukkan kualitas kompetisi yang semakin meningkat, sekaligus memberikan kesempatan bagi klub untuk memanfaatkan berbagai talenta global. Dari 46 negara tersebut, Brasil menjadi penyumbang pemain terbanyak dengan total 68 penggawa. Dominasi pemain Brasil cukup luar biasa, mengingat jumlah ini jauh lebih tinggi dibanding negara lainnya. Klub-klub Indonesia semakin percaya pada kualitas teknis, kreativitas, dan pengalaman pemain Brasil, sehingga setiap tim memiliki minimal satu pemain asal Brasil. Bahkan, beberapa klub memanfaatkan kuota ini secara maksimal. Peringkat kedua adalah Portugal dengan 14 pemain, diikuti Belanda dengan 12 pemain, Argentina 8 pemain, Jepang 7 pemain, dan Spanyol 6 pemain. Perbedaan jumlah ini cukup kontras, memperlihatkan dominasi Amerika Selatan, khususnya Brasil, dalam membentuk lini serang, lini tengah, maupun lini pertahanan di Liga Indonesia. Jika kita melihat lebih dekat, Persija Jakarta menjadi klub yang paling banyak menggunakan pemain Brasil, yakni 10 orang. Arema FC menempati posisi kedua dengan 9 pemain Brasil. Hal ini menunjukkan strategi tim dalam membangun skuad kompetitif, di mana pemain Brasil dipercaya mampu membawa kreativitas, teknik individu, dan pengalaman internasional ke level Liga Indonesia. Sementara itu, pemain dari Asia relatif sedikit diminati. Jepang menyumbang 7 pemain, dan Korea Selatan hanya 2 pemain. Di tingkat ASEAN, pemain asal Timor Leste yakni Galih Freitas masih aktif berlaga, sedangkan Kamboja menyumbang 2 pemain, yaitu Privat Mbarga dan Andries Neto di Bayangkara FC. Persis Solo juga mendatangkan pemain ASEAN, yaitu Zulfahmi Arifin dari Singapura. Regulasi baru ini jelas memberikan fleksibilitas bagi klub dalam strategi perekrutan pemain asing. Dengan kuota 11 pemain asing tanpa batasan asal negara, pelatih dapat menyusun komposisi pemain sesuai kebutuhan taktik, formasi, dan filosofi permainan masing-masing. Strategi ini membuka peluang untuk kombinasi pemain berpengalaman dan pemain muda dari berbagai negara, sehingga meningkatkan kualitas liga. Fenomena multinegara di Super League ini tidak hanya meningkatkan kualitas kompetisi, tetapi juga memberikan pengalaman internasional bagi pemain lokal Indonesia. Berada dalam satu tim dengan pemain dari berbagai negara memberi peluang belajar teknik, taktik,
dan budaya sepak bola yang berbeda. Hal ini dapat meningkatkan kompetensi pemain lokal, memperkaya strategi tim, dan menambah daya saing di level regional maupun internasional. Dampak positif lainnya terlihat dari daya tarik liga bagi sponsor dan media internasional. Keberadaan pemain dari 46 negara berbeda membuat Super League semakin menarik perhatian global. Klub-klub mendapatkan eksposur internasional, peluang komersial meningkat, dan kualitas pertandingan di lapangan pun lebih menantang. Selain itu, kehadiran pemain asing berpengalaman membantu meningkatkan profesionalisme pemain lokal dari segi disiplin latihan, pemahaman taktik, hingga mental bertanding. Secara taktik, pelatih kini dapat merancang formasi lebih variatif. Misalnya, memanfaatkan pemain Brasil untuk kreativitas serangan, pemain Portugal atau Belanda untuk kestabilan lini tengah, dan pemain Jepang atau Korea Selatan untuk kecepatan dan disiplin di lini sayap. Fleksibilitas ini menambah dinamika permainan dan membuat tim lebih sulit diprediksi lawan. Namun, dominasi pemain Brasil juga menghadirkan tantangan tersendiri. Karena jumlahnya sangat besar, pelatih harus pandai mengatur rotasi pemain agar semua mampu tampil optimal, menghindari ketergantungan berlebihan pada satu negara, dan menjaga keseimbangan antara pemain asing dan lokal. Strategi rotasi ini penting agar pemain lokal tetap mendapat menit bermain cukup, mendukung pengembangan jangka panjang, dan menjaga identitas klub Indonesia. Selain itu, keberagaman negara dalam satu tim menuntut kemampuan adaptasi dan komunikasi antar pemain. Bahasa, gaya bermain, dan kebiasaan latihan berbeda harus diselaraskan agar tim bisa bekerja secara sinergis. Klub-klub besar biasanya menugaskan asisten pelatih atau koordinator bahasa untuk memastikan semua pemain dapat berkomunikasi dengan baik di lapangan. Kehadiran 11 pemain asing dari berbagai negara juga membuka peluang transfer lebih luas, baik di musim depan maupun kompetisi regional. Pemain yang tampil baik di Super League berpotensi direkrut klub lain, baik di Asia maupun Eropa. Hal ini menjadikan Liga Indonesia semakin menarik bagi pemain muda berbakat yang ingin meniti karier internasional. Selain dampak di lapangan, regulasi baru ini juga memberikan pengaruh ekonomi yang signifikan. Klub-klub dapat memanfaatkan popularitas pemain asing untuk pemasaran, menjual merchandise, dan menarik sponsor global. Sebagai contoh, pemain Brasil yang sudah dikenal di Liga Eropa atau Amerika Latin bisa membawa penggemar baru, meningkatkan penonton di stadion, dan memberi nilai tambah bagi media streaming. Selain itu, kehadiran pemain dari 46 negara berbeda juga menciptakan peluang belajar budaya sepak bola berbeda. Pemain lokal dapat mengamati profesionalisme pemain Eropa atau teknik individu pemain Amerika Selatan, mempelajari pendekatan berbeda dalam pressing, build-up, hingga finishing. Hal ini tentu akan meningkatkan kualitas liga secara keseluruhan. Regulasi 11 pemain asing tanpa batas negara menghadirkan banyak perubahan positif bagi Super League 202 Mei tahun 2026. Kualitas kompetisi meningkat, strategi klub lebih fleksibel, peluang komersial bertambah, dan pengalaman pemain lokal semakin kaya. Dominasi Brasil jelas terlihat, namun keberagaman 46 negara menunjukkan bahwa Liga Indonesia semakin terbuka dan kompetitif. Lebih dari itu, fenomena ini menandai era baru dalam sepak bola Indonesia. Regulasi pemain asing memberi kebebasan bagi klub untuk bersaing di level tinggi, membangun tim yang seimbang antara pemain lokal dan asing, serta meningkatkan kualitas Super League sebagai salah satu liga paling kompetitif di Asia Tenggara. Keberagaman ini tidak hanya berdampak di lapangan, tetapi juga meningkatkan profesionalisme, strategi, dan eksposur internasional liga. Bagi para pelatih, manajer, dan penggemar, regulasi baru ini menjadi tantangan sekaligus peluang. Tantangan untuk mengelola skuad internasional yang beragam, menyeimbangkan pemain lokal dan asing, serta memastikan tim tampil maksimal di setiap pertandingan. Di sisi lain, peluang muncul untuk memperkaya taktik, memanfaatkan pengalaman internasional, dan mencetak pemain lokal yang lebih siap bersaing di level Asia maupun dunia. Fenomena ini juga memberi dampak signifikan bagi pemain lokal Indonesia. Dengan bermain bersama pemain asing dari berbagai negara, mereka mendapatkan kesempatan belajar teknik individu, memahami gaya bermain berbeda, dan menambah pengalaman taktik yang sebelumnya belum dimiliki.
Hal ini tentu berdampak jangka panjang bagi sepak bola Indonesia, karena generasi pemain muda dapat meningkat kualitasnya, baik dalam kemampuan teknis maupun mental bertanding. Selain itu, keberagaman pemain asing memberikan warna baru bagi kompetisi Super League. Penonton mendapatkan tontonan yang lebih menarik, pertandingan menjadi lebih kompetitif, dan setiap laga menimbulkan dinamika baru. Klub-klub kini dapat menampilkan strategi lebih beragam, formasi lebih fleksibel, dan kombinasi pemain yang lebih kreatif. Tidak kalah penting, keberagaman ini juga memicu persaingan yang sehat antar klub. Klub yang mampu mengoptimalkan pemain asing terbaik, menyeimbangkan dengan pemain lokal, dan meramu strategi taktik dengan baik, memiliki peluang lebih besar untuk meraih gelar juara. Hal ini membuat Super League semakin kompetitif dan menarik bagi penonton maupun sponsor. Secara keseluruhan, fenomena regulasi pemain asing terbaru ini menegaskan bahwa Super League 202 Mei tahun 2026 memasuki era baru yang lebih modern, profesional, dan kompetitif. Dengan 11 pemain asing tanpa batas negara, keberagaman 46 negara, dominasi Brasil, dan strategi klub yang semakin fleksibel, Liga Indonesia semakin menarik untuk diikuti oleh penggemar sepak bola baik di dalam negeri maupun internasional. Demikian liputan lengkap kami mengenai regulasi pemain asing Super League 202 Mei tahun 2026, dominasi Brasil, kontribusi 46 negara, dan dampaknya terhadap kualitas kompetisi serta pemain lokal. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi agar selalu update dengan informasi terkini seputar sepak bola Indonesia maupun internasional. Terus dukung klub favorit kalian. Nikmati sepak bola berkualitas, dan sampai jumpa di konten berikutnya hanya di Cek Fakta, sumber fakta terpercaya seputar olahraga.